Ya, pada video sebelumnya kita telah membahas hakikat realitas, bahan dasar realitas menurut para filsuf prasokratik. Para filsuf prasokratik biasanya menekankan pada alam, ya, jadi pergumulan perenungan mereka berpusat pada alam, dan pertanyaan inti dari para filsuf prasokratik adalah bahan dasar pembuat realitas. Kalau kita mengatakan realitas itu ada, maka pertanyaannya adalah dari apa realitas itu terbuat, apa bahan dasar pembuat realitas. Pada video sebelumnya juga kita telah membahas pertentangan antara Parmenides dan Herakleitos berkaitan dengan sifat dari realitas. Apakah realitas itu berubah atau realitas itu tetap? Nah, pada video ini kita membahas realitas menurut Platon. Jadi bagaimana Platon mendefinisikan realitas. Sebenarnya Platon mencoba untuk mensintesa perbedaan atau dialektika antara Parmenides dan Herakleitos. Apakah proyek filsafat Platon berhasil mendamaikan atau mensintesa perbedaan besar antara kedua filsuf ini? Kita akan jawab dalam video ini. Pertanyaan kunci dalam filsafat Platon berkaitan dengan realitas adalah apakah realitas itu tunggal atau double? Karena yang paling dikenal dari Platon adalah dualitas realitas. Dan bagaimana dualitas realitas itu dijelaskan? Dalam memahami realitas, Platon menggunakan dua alegori atau perumpamaan. Yang paling terkenal adalah alegori gua, ya, itu diceritakan dalam buku ke-7 dari Politeia. Menurut Platon, realitas yang sebenarnya bukanlah realitas indrawi, melainkan realitas rohani yang disebut dengan idea. Intinya, kalau kita bertanya kepada Platon, apakah kita, semua benda nyata yang ada, saya, Anda, buku-buku, meja, kursi, tikus, planet, matahari, bintang-bintang, ini semua nyata? Semua adalah realitas sebenarnya? Jawaban Platon tidak. Semua itu hanyalah realitas semu. Dan realitas yang sesungguhnya adalah realitas idea. Nah, mengapa idea sebagai realitas autentik dan bukan realitas indrawi? Menurut Platon, karena hanya idea yang tidak berubah, kekal, kokoh. Jadi, kalau kita bertanya kepada Platon, siapa di antara Parmenides atau Herakleitos yang benar? Apakah realitas itu tetap atau berubah? Maka Platon akan mengatakan bahwa dua-duanya benar. Parmenides benar yang mengatakan bahwa realitas itu tetap tidak berubah, karena Parmenides menunjuk kepada realitas idea, realitas rasional. Kalau realitas rasional, dia tidak akan pernah berubah. Tetapi Parmenides juga benar, karena Parmenides menuju kepada realitas indrawi, realitas sensibel, realitas yang bisa ditangkap dengan panca indera. Contoh realitas abstrak atau realitas rasional yang tidak berubah adalah manusia, segitiga, kuda, bisa berubah-ubah sebagai benda yang tertentu, ya. Jadi misalnya kuda yang tertentu, kuda hitam, kuda putih, atau manusia Joko, Juni, atau manusia Dewi, itu tidak kekal, tidak abadi, tetapi manusia sebagai konsep, sebagai kemanusiaan, itu tetap abadi, ya. Atau misalnya
kuda sebagai yang tertentu, kuda hitam, putih, dan seterusnya, kuda yang diberi nama tertentu, itu tidak akan berubah-ubah atau cepat berubah-ubah, ya, akan mati, akan punah. Tetapi konsep kekudaan itu tidak akan pernah berubah atau dia tetap abadi. Kita ambil contoh yang lain, misalnya dinosaurus. Dinosaurus kita tidak ada pernah menyaksikannya secara langsung kecuali di film-film. Tetapi kita tahu ada karena hasil penelitian yang menunjuk fosil-fosilnya, sehingga bisa diyakini dinosaurus ada. Sebagai benda empirik sudah tidak bisa terlihat lagi, sudah punah. Tetapi sebagai konsep itu dinosaurus tetap ada, dia tetap abadi. Demikianlah singkat bagaimana Platon menjelaskan perbedaan antara realitas rasional dan realitas empirik. Dengan sangat baik Platon menjelaskannya dalam sebuah alegori yang disebut dengan alegori Goa. Dalam alegori itu Platon menjelaskan bahwa yang selama ini orang lihat, orang bayangkan sebagai realitas, sesungguhnya realitas bayangan atau pantulan dari realitas yang sebenarnya. Nah, Platon menggambarkan dalam gua itu, dalam sebuah gua di lorong masuk ada api unggun yang memancarkan dari atas, sehingga setiap benda yang lewat di lorong itu akan memantulkan bayangannya di tembok. Di bawah ya ada sejumlah budak yang terikat sejak ada, ya, jadi sejak mereka ada, mereka belum pernah mengalami pengalaman yang lain kecuali bahwa mereka diikat sedemikian rupa sehingga sepanjang hidupnya hanya menatap ke tembok gua. Di tembok gua benda-benda alami yang lalu lalang di lorong akan dipantulkan oleh cahaya dari api unggun yang ada, sehingga mereka akan nampak, bayangannya akan nampak di tembok gua. Para budak yang terikat ini sepanjang hidupnya mereka hanya mengalami realitas bayangan itu, ya. Jadi kalau kita bertanya misalnya kucing atau kuda yang lewat dan mereka kenal, mereka akan sebut bahwa kuda atau kucing itu warnanya hitam, karena yang terlihat hanya bayangan semata-mata. Tetapi pada suatu saat salah seorang dari para budak itu bisa meloloskan diri, lalu dia mulai mengikuti lorong dan dia melihat realitas yang sebenarnya, bahwa benda-benda yang tadinya terlihat hitam, dia bersama teman-temannya, ternyata berwarna-warni dan hidup, ya. Bahkan ketika dia keluar dari lorong, dia menatap matahari yang hangat, burung-burung dan udara, ya, langit yang biru, matahari yang panas, ya. Lalu dia terbuka, tercerahkan, ya, dan mulai memahami bahwa ternyata selama ini yang kita lihat adalah realitas bayangan atau bayangan dari realitas yang sebenarnya. Kita belum melihat realitas yang sesungguhnya. Lalu dia mulai kembali meyakinkan teman-temannya, berusaha meyakinkan teman-temannya bahwa yang kita lihat selama ini adalah realitas bayangan. Realitas yang sesungguhnya begitu indah, begitu berwarna-warni. Tetapi tentu saja teman-temannya tidak percaya. Bahkan mereka menuduhnya gila, ya, mengalami gangguan. Lebih dari itu, mereka ingin membunuhnya karena dianggap telah mengajarkan ajaran sesat kepada mereka, ya. Nah, disinilah Platon sebenarnya ingin menjelaskan bahwa manusia pada umumnya adalah seperti para budak yang terikat itu, ya. Ya, terikat oleh pemahaman-pemahaman yang dangkal, sehingga melihat realitas itu
tidak sebenarnya, ya, hanya mengetahui bayangan daripada realitas dan tidak melihat realitas yang sesungguhnya. Yang dilihat hanyalah pantulan dari realitas sesungguhnya, ya. Jadi untuk melihat realitas sebenarnya atau realitas sejati, realitas sesungguhnya, orang harus melepaskan diri dari belenggu, ya, dari ikatan-ikatan. Yang dimaksud dengan ikatan-ikatan tadi adalah mitos, spekulasi, kedangkalan berpikir, irasionalitas, ya, dan lain-lain. Orang kadang-kadang lebih lebih percaya kepada apa yang telah dipahaminya. Ketika diperkenalkan pemahaman yang baru, pengetahuan yang baru, dia sulit menerimanya, ya. Apalagi kalau pengetahuan yang baru itu bertentangan dengan pengetahuan lama yang diketahuinya. Orang pada prinsipnya tidak mau berubah, lebih suka nyaman dengan pengetahuan yang telah diyakininya. Nah, Platon menjelaskan bahwa sebenarnya manusia itu terdiri dari jiwa dan badan. Jadi jiwa adalah realitas ideanya, realitas rohaninya, sementara badan, tubuh adalah realitas jasmani atau realitas empirik. Tentu saja jiwa tidak bisa ditangkap dengan panca indera, karena jiwa itu abadi. Jiwa itu adalah realitas sejati, realitas idea, realitas rasional, sementara badan atau tubuh adalah realitas empirik, realitas sensibel, realitas yang bisa diobservasi dengan panca indera. Nah, seperti Pythagoras, Platon mengajarkan bahwa tubuh atau badan adalah wadah bagi jiwa. Jadi jiwa yang aslinya adalah realitas idea, realitas rasional, dia terjebak, ya, di dalam tubuh yang sebagai wadah itu, ya. Jadi dia terpenjara di dalam tubuh fisik yang merupakan wadah. Badan itu atau tubuh itu bersifat sementara, tetapi jiwa bersifat kekal. Nah, sebelum mewadahi tubuh, jiwa telah memiliki eksistensi di dunia idea. Itulah sebabnya jiwa abadi, ya. Para tahanan yang terikat dan terpasung tadi, atau para budak yang terikat dan terpasung tadi, itu melambangkan keterikatan, ya, pada tradisi atau pengetahuan sebelumnya yang dangkal. Nah, sementara tahanan yang membebaskan diri dan dapat melihat pencerahan, ya, melihat realitas idea, realitas sebenarnya, itu melambangkan jiwa yang selalu rindu kembali ke asalnya, yaitu kembali ke ide-ide. Saya senang konsep yang digunakan oleh Romo Simon Cahyadi, ya, yaitu kembali ke kerajaan ide-ide. Saya tahu konsep ini sedikit berisiko karena nuansa teologisnya kuat, ya. Jadi ya mungkin terkesan bagi sebagian orang mengaburkan konsep filosofisnya, ya. Tetapi menurut saya, ya, oke, dia menuju kepada tempat tertentu di mana ide-ide dari semua benda-benda empirik, benda-benda jasmani berada. Meskipun juga penjelasan dari Romo Setio, ya, bahwa yang dimaksud dengan idea, realitas idea, bukanlah merujuk kepada spasi tertentu, tempat tertentu, ya, perkumpulan di satu tempat, perkumpulan dari ide-ide semua benda empirik, ya. Tetapi sekedar untuk memberikan pemahaman, ada pemilahan dari dua realitas ini, yaitu realitas empirik dan realitas idea, di mana realitas empirik selalu memiliki intensi untuk kembali kepada realitas sejatinya, yaitu realitas idea-idea atau realitas rohani, realitas
abstrak atau realitas rasional. Nah, tetapi di dunia atau di kerajaan, ya, kerajaan ide-ide itu sebenarnya semua ide jadi semacam ada struktur, sehingga semua ide itu mengarah kepada satu ide yang tunggal yang menjadi penyebab utama yang menyebabkan semua ide diminati. Nah, ide puncak ini yang disebut dengan ide yang baik atau kebaikan, atau disebut juga sang baik, ya. Nah, ini terlihat warna teologisnya makin kuat, ya. Nah, saya pernah juga mendapatkan penjelasan dari Romo Setio Wibowo, ya. Saya kira beliau adalah pakar filsafat Yunani di Indonesia. Sepanjang pengetahuan saya, beliau satu-satunya pakar filsafat Yunani, ya, yang menjelaskan bahwa sebenarnya nuansa teologis dari ajaran Platon, filsafat Platon itu lebih dipengaruhi oleh Plotinus. Jadi orang lebih banyak mengikuti Plotinus daripada mendalami pikiran-pikiran Platon. Jadi memang pikiran Platon kemudian di abad Helenis atau awal kekristenan, sampai di awal kekristenan banyak diinterpretasi oleh tokoh-tokoh Kristen pada waktu itu, termasuk Santo Agustinus, ya, sehingga ide-idenya Platon banyak diinterpretasi secara teologis. Itulah sebabnya ajaran Platon yang telah dipengaruhi oleh interpretasi teologis ini menggambarkan kentalnya teologi ketimbang filsafat Platon, ya. Tapi kita abaikan dulu ide itu, kita mengikuti apa yang telah secara umum ditulis di dalam buku-buku tentang Platon. Nah, untuk mendalami apa yang saya sampaikan tadi, Anda bisa mendalami buku-buku Platon yang ditulis oleh Romo Setio Wibowo. Nah, pengetahuan kita merupakan hasil obsesi diri sendiri, ya, yang dipelajari dengan susah payah. Pengetahuan bertitik tolak dari yang sensibel, yang empirik, realitas yang empirik, yang kemudian dirangkum oleh daya mengetahui, ya, pada diri manusia yang menjadi intelligibel. Jadi pengetahuan sejati merupakan eksteriorisasi dari apa yang sudah ada di dalam diri, ya. Artinya pengetahuan itu sudah melekat pada diri kita sejak kita, ya, masih ada di dunia idea, ya. Nah, itulah sebabnya pengetahuan bagi Platon adalah anamnese, ya, pengingatan kembali, ya, disebabkan karena kita telah mengalami pra-eksistensi di dunia idea. Ketika kita belajar mengetahui sesuatu, kita mengatakan oh ya, jadi kata oh ya itu kita seperti baru mengingat kembali. Artinya kita sudah pernah mengetahuinya di realitas pra-eksistensi kita, di kondisi pra-eksistensi kita, ketika kita masih ada di, katakanlah, kerajaan ide-ide, ya. Dan nanti menariknya, saya mungkin sedikit bahas ke Plotinus, karena saya tidak akan bahas secara khusus Plotinus, ya. Dalam interpretasi Plotinus, lalu semua realitas indrawi ini selalu merindu untuk kembali kepada realitas sejatinya, ya. Lewat mekanisme konversio, semua realitas empirik kembali ke wujud asalnya, wujud aslinya, wujud sejatinya, gambar sejatinya, blueprintnya, yaitu kerajaan ide-ide atau katakanlah kembali kepada sang baik. Jadi ada intensi yang kuat dalam kehidupan atau dalam menjalani realitas keseharian
untuk kemudian nanti kembali merangkul ide-ide sang baik atau merangkul realitas sang baik yang merupakan realitas sejati kita. Semua orang merindukan hal yang baik menurut interpretasi ini, itu karena memang kesejatiannya adalah dari sang baik yang ada di dunia ide-ide itu ya. Nah, ada juga alegori lain yang digunakan oleh Platon, terutama untuk menjelaskan realitas jiwa manusia atau realitas manusia ya. Nah, ini ciri khas filsafat setelah Socrates ya, karena Platon adalah murid Socrates. Itu adalah berfilsafat tidak tentang benda-benda tetapi tentang manusia. Jadi berbeda dengan filsafat prasokratik yang fokus kepada alam, benda-benda alam, perenungannya berkaitan dengan alam. Maka di filsafat Socrates dan nanti Platon, kita turun ke Aristoteles dan seterusnya, itu sudah fokus kepada manusia. Jadi kalau tadi kita membahas Platon dari hakikat realitas, yaitu dualitas realitas, maka sekarang kita coba memahami Platon menjelaskan dualitas realitas dalam jiwa manusia. Dan Platon menggambarkannya dengan sangat baik lewat alegori ini, yaitu ada kereta terbang ya, dibawa oleh dua kuda hitam dan kuda putih ya, dan seorang sais tentu saja ya. Kuda putih itu adalah lambang keberanian yang selalu mengarah ke atas, ke langit, mengarah ke dunia ide-ide, ingin membawa atau ingin kembali kepada dunia ide-ide ya, kembali kepada kondisi rohani, katakanlah begitu ya, kembali kepada realitas sejati, yaitu sang baik. Sementara kuda putih, kuda hitam adalah kuda yang nakal dan ingin kembali ke dunia empirik ya, kembali kepada realitas sensibel, realitas panca indera. Nah, kuda hitam ini adalah lambang dunia nafsu ya, epitomos ya. Dunia nafsu itu nafsu kekuasaan, nafsu seks, nafsu uang, segala sesuatu yang bersifat duniawi ya, bersifat hasrat-hasrat jangka pendek yang mengikatkan dirinya dengan keinginan-keinginan duniawi ya. Nah, itu lambang kuda hitam ya. Sementara sais adalah intelek atau rasio ya. Jadi tugas sais adalah mengendalikan kuda hitam, yaitu hawa nafsu itu, supaya kuda putih, realitas jiwa, realitas keberanian, bisa membawa kita kembali kepada realitas sejati, yaitu kepada dunia ide-ide atau kepada sang baik. Nah, apabila sudah kita hidup ya atau bertindak menurut akal budi, menurut rasio atau di bawah kendali sais tadi, kita akan bertindak menurut arahan ya dari dunia idea ya. Dan dalam dunia idea seperti tadi sudah saya katakan bahwa yang tertinggi di dalam dunia idea atau kerajaan ide-ide adalah sang baik. Nah, kalau dalam alegori Goa itu ide tertinggi atau sang baik itu adalah matahari. Jadi ingat ketika budak yang keluar lewat lorong lalu melihat matahari yang tinggi memberikan kehangatan dan sebenarnya juga memberikan kehidupan. Maka sais dalam alegori yang kedua tadi itu adalah lambang akal budi ya. Jadi akal budi lah yang mengarahkan kita ke dunia ide untuk merangkul kembali sang baik atau merangkul kembali idea atau merangkul kembali realitas sejati kita. Dalam pandangan ini sang baik adalah dasar dari segala-galanya ya. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan minggu lalu, apa dasar dari realitas? Apa bahan dasar realitas? Kita ingat Anaximandros menjawab dengan
to apeiron, yaitu yang abadi, yang ilahi ya. Dan barangkali dalam hal ini ada kesamaan dengan Platon ya, yang mengatakan bahwa dasar dari segala-galanya adalah sang baik ya. Segala-galanya menuju kepada sang baik, terarah, tertarik ya kepada sang baik ya. Jadi sang baik itu seperti gravitasi matahari ya, yang menarik semua planet-planet, benda-benda di sekitarnya untuk mendekat kepadanya ya. Tetapi tentu ada perbedaannya di sini juga, karena planet-planet memiliki daya edar mengelilingi porosnya sendiri, sehingga terjadi tarik menarik itu, lalu ada garis edar yang bisa membatasi atau menghalangi planet-planet untuk tersedot kepada matahari ya. Tapi dalam alegorinya Platon, selain ada daya tarik daripada sang baik di dunia idea, itu sang baik, kebaikan yang terikat kepada individu itu sendiri menjadi daya dorong untuk manusia kembali kepada realitas sejatinya, yaitu realitas ide-ide. Sang baik itu sekali lagi adalah ide tertinggi juga oleh Platon ya, sebut dengan sang ilahi ya. Saya belum dapat konfirmasi ini dari Seto Wibowo ya, apakah sebutan ini benar Platon yang ilahi ini ya. Tapi saya duga mungkin lebih ke Plotinus ya. Ini sekali lagi ini dugaan. Anda harus mengeceknya lagi dalam buku-bukunya Romo Setio atau Agustinus Seto Wibowo. Nah, karena itu bagi Platon manusia mencapai puncak eksistensinya apabila ia terarah kepada sang ilahi ya. Jadi eksistensi sejati kita, eksistensi sejati manusia itu kalau dia mengarah kepada yang ilahi, mengarah kepada sang baik ya. Dalam proses menjalani kehidupan dia harus bisa diarahkan ya, atau mengarahkan diri kepada sang baik. Kalau dia telah mengarahkan diri kepada sang baik, itu pertanda bahwa dia telah bereksistensi dengan baik ya. Sebaliknya kalau dia lebih diarahkan oleh epitumusnya, oleh kehendak-kehendak jangka pendek, hawa nafsu ya, maka dia sedang menjauh atau menyesatkan diri dari sang baik ya, atau dari realitas sejatinya ya. Nah, ini sebenarnya menjadi ukuran keterarahan ya, untuk manusia memproses dirinya untuk memastikan bahwa dia kembali atau sedang terarah kepada realitas sejatinya. Jadi saya kira dalam ajaran realitasnya Platon, di dalamnya juga ada insight-insight rohani yang banyak kita pelajari dalam teologi agama-agama, terutama agama-agama Abrahamik ya. Nah, memang pengaruh ini lebih ke pengaruh kekristenan awal ya, sampai ke arah Plotinus tadi ya. Jadi ada upaya untuk menjernihkan pemikiran Platon dari interpretasi teologis ini ya. Tetapi sejauh ini saya belum mendapatkan banyak ya pengetahuan tentang ini ya. Tapi setidak-tidaknya informasi tentang kesalahan atau kekeliruan interpretasi terhadap Platon itu sudah kita pahami dari Romo Setio Wibowo. Nah, teman-teman, nampaknya kita harus akhiri. Sebagai kesimpulan saja, kita bisa simpulkan bahwa bagi Platon,
realitas sejati adalah sang baik yang dalam bahasa teologi disebut dengan Tuhan, ya. Sekali lagi tadi sudah disebutkan, Platon menyebut itu, tetapi saya belum begitu yakin, ya, karena itu kita simpulkan saja bahwa dalam bahasa teologinya memang Tuhan, ya. Kalau dalam filsafat sebenarnya rasionalitas, ya. Rasio itu sendiri mengandung unsur-unsur transenden, ya, sehingga tidak seperti rasio dalam pengertian kita saat ini yang dangkal, seolah-olah material semata-mata dalam hasil kerja otak, ya. Nah, tetapi sebenarnya konsep Tuhan atau ilahi dalam Platon ini melampaui konsep to apeiron dari Anaximandros yang telah kita pelajari pada video sebelumnya, karena Platon juga merujuk pada realitas empirik, ya, sebagai bayangan dari realitas sejati, ya, yakni idea, ya. Jadi bagi Platon, tanpa realitas sejati, realitas idea, maka semua realitas empirik ini tidak ada, ya. Anda dan saya, buku-buku, komputer, langit, matahari, itu semua tidak akan ada kalau tidak ada realitas sejatinya, realitas ideanya terlebih dahulu. Artinya yang ada lebih dahulu adalah realitas idea, ya. Dan semua realitas yang ada ini hanyalah bayangan dari realitas idea. Tanpa ada di dunia idea, dunia ide, atau tadi kerajaan ide-ide, maka realitas itu tidak akan ada dalam realitas empirik sebagaimana yang kita bisa amati, kita alami, yang kita tangkap dengan panca indera. Dengan kata lain, realitas itu terdiri dari dua, ya, yaitu realitas empirik yang bisa diobservasi dengan panca indera kita, dan realitas idea, realitas rasional yang hanya bisa dipahami dengan rasio. Artinya kerajaan ide-ide tadi, realitas ide-ide tadi, itu hanya bisa dipahami dengan rasio, tidak bisa dipahami dengan panca indera kita, ya. Jadi dengan interpretasi seperti ini, maka membicarakan Tuhan dalam Platon dimungkinkan, ya. Karena apa? Dia bisa diobservasi dengan rasio, bukan dengan panca indera, ya. Ini perlu dipahami secara baik, karena nanti kalau kita belajar sains, kita hanya fokus pada semua realitas yang dijelaskan oleh panca indera, ya. Sementara realitas yang tidak bisa dijelaskan oleh panca indera itu di-exclude, ya, dianggap sebagai bukan realitas. Dan itu sebabnya banyak saintis yang kemudian menjadi ateis, karena dengan alat observasi panca indera tidak mungkin memahami Tuhan. Nah, dalam filsafatnya Platon membantu kita bahwa Tuhan hanya bisa dipahami dengan rasio, tidak bisa dipahami dengan panca indera kita, ya. Nah, saya kira dengan demikian maka kita telah mendapatkan insight dari Platon yang telah berhasil mensintesa realitas atau perbedaan antara Herakleitos dan Parmenides, dan kiranya ini menjadi pintu masuk bagi kita untuk memahami filsuf-filsuf lainnya yang juga menjelaskan tentang realitas, terutama yang nanti kita pelajari pada video berikutnya adalah realitas menurut Aristoteles, ya. Bagaimana pandangan Anda tentang Platon? Silakan didiskusikan.